Seperti takut, tak bisa lancar menceritakan skenario pelecehan yang telah disusun dengan Ferdy Sambo. Putri Chandrawati meminta kepada hakim agar sidang dilaksanakan secara tertutup. Namun, jaksa penuntut umum menolak tegas permintaan Putri demi pelaksanaan sidang secara transparan dan menegakkan keadilan dalam persidangan. Apakah saudara merasa terbebani dengan pemeriksaan secara terbuka dalam konteks perbuatan asusila? Iya, Yang Mulia. Bila berkenan, sidang tertutup. Terima kasih. Tolong dibuka aja. Mohon maaf, Yang Mulia. Bila berkenan, sidang dengan sidang tertutup. Terima kasih. Kemarin di persidangan sebelumnya ada permohonan tertulis dari penasehat hukum saksi dalam hal ini, yang sebelumnya adalah saksi ini menjadi terdakwa, bahwa sidang dari perkara pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini tertutup. Saya meminta tanggapan dari penuntut umum. Izin Yang Mulia. Kami menolak terhadap sidang tertutup karena kami berpegang pada pasal 153 ayat 3 bahwa ini bukan perkara kesusilaan dan perkara anak. Kemudian dalam pedoman dari Mahkamah Agung pun tidak ada sama sekali perintah untuk menutup persidangan apabila saksinya yang bukan merupakan tindak pidana kesusilaan. Kemudian juga kami juga memiliki pedoman dari Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara terhadap perempuan dan anak, dan itu pun membolehkan persidangan terbuka untuk umum. Jadi kami menolak apabila persidangan ini tertutup, Yang Mulia. Baik, majelis akan pertimbangkan itu. Asep Iwan Iriawan, selaku pakar pidana, sekaligus mantan hakim, mengomentari beberapa hal yang tak logis dari sikap yang diberikan Putri Chandrawati. Asep menganggap, Putri masih saja berusaha menutupi kejahatan yang dilakukan kepada Brigadir J. Jadi ini juga tidak logis. Yang tidak logis lagi adalah nanti akan ketahuan nanti ketika memasuki wilayah tertentu. Yang ini sidangnya setengah tertutup, setengah terbuka. Jadi mungkin ini sidang di kolam renang. Baik, tapi Kang Asep, walaupun tadi Kang Asep analisisnya ada ini konsistensi yang bohong, lantas apa yang harus dibuktikan Putri dalam sidang kali ini? Ya, yang dibuktikan kan asumsi sebagai saksi. Sebenarnya pertanyaan yang pokok adalah untuk ketiga, baik Eliezer, KF, RR, karena mereka sedang terdakwa, mereka saksinya. Jadi sebenarnya pertanyaannya sederhana. Apa yang saudara tahu dari saudara PC terhadap tiga orang ini ketika kejadian, atau bolehlah ada sejak di Magelang, sejak di Saguling maupun Duren 3, sebenarnya itu karena dia akan membuktikan perbuatan terdakwa. Tapi hakim nampaknya polanya sama seperti sebelumnya. Walaupun pemeriksaan saksi, tapi seolah seperti terdakwa. Tapi sekali lagi cara ini pemeriksaan saksi. Polanya antara KM sama RR, tidak tahu, menyangkal, tidak terus terang, ya. Nah, satu itu. Kedua, nanti ini hakim akan menggali ketika tadi, kenapa kalau hakim awal tadi kan ini setengah tertutup, setengah terbuka, ketika menanya soal perkosaan loh ya, karena istilahnya sekarang perkosaan, karena Sambo yang mengatakan perkosaan, jadi berubah dari kekerasan seksual perkosaan pada terminologi yang berbeda. Nah, di perkosaan ini mungkin nanti ya ini untuk menjawab pertanyaan publik, apakah ada perkosaan atau tidak. Kalau ada perkosaan, bagaimana caranya dilakukan oleh almarhum Joshua. Kalau ada ya, nanti mungkin PC akan lancar menerangkan ini. Tapi menurut saya nggak ada kaitannya. Sekali lagi, ketika ada perkosaan pun pelakunya sudah meninggal. Secara hukum pasal 7 tidak diproses. Apalagi kalau nggak ada. Katakanlah ada, kan dua hal yang berbeda. Untuk ngapain ngejar-ngejar itu, gitu kan? Nah, apalagi itu PC. Katakan ada perkosaan, ya. Sekali lagi, katakan ada perkosaan. Kenapa suaminya melakukan, ada proses waktu yang tidak langsung dilakukan tindakan, misalkan melapor, ya, malah menyuruh orang lain untuk menghajar, bukan menembak ya, kita ikutin, menghajar. Jadi ada lagi inkonsistensi, kebohongan yang terus akan berlanjut. Tapi nampaknya hakim sudah tahu, cuman mungkin hakim ingin tahu juga nih, kepo juga hakimnya, ya, karena kalau nadanya nanti ada tertutup jakut hal yang sifatnya ngarah ke perkosaan, pengunjung suruh keluar. Tapi keluar percuma, di Pengadilan Selatan itu kan dari luar bisa dengarkan. Itu kan ada kaca-kaca, ruang utama itu bisa ngedenger ya. Apalagi dari belakang ruang meja jaksa mau penasihat hukum. Jadi soal yang percuma, tapi udahlah,
Anggap aja ada perkosaan, ngapain juga gitu dibahas, karena urusan, sekali lagi, urusan hasrat, urusan syahwat tidak berpengaruh kepada urusan mayat. Sekali lagi, katakan ada, itu perbuatan itu kan KM nggak tahu, RR nggak tahu, Susi, ya minimal kan ada yang teriak lah, menjerit lah, ketakutan, kok diem. Jadi kan pasti pertanyaannya nikmat atau laknat, itu aja kan. Menurut Asep, kasus pelecehan yang sudah berubah menjadi pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati dengan menuduh Brigadir J sebagai pelaku sudah tak layak untuk dibahas dalam persidangan. Selain itu, skenario tentang pelecehan hanyalah kebohongan lanjutan dari kebohongan-kebohongan sebelumnya. Inilah yang dimaksud Asep konsisten dalam berbohong. Hingga saat ini, tak ada yang yakin adanya kasus pelecehan seksual. Hakim pun juga meragukan, lantaran kesaksian sebelumnya dari Ferdy Sambo, yang juga dianggap tak logis dengan skenario yang diceritakannya. Ferdy Sambo, sama sekali tak ada sikap nyata, untuk memberi perlindungan kepada istrinya, yang baru saja mengalami pemerkosaan. Pemerkosaan bukanlah kasus sepele. Banyak pakar menyebut, kasus pemerkosaan akan meninggalkan trauma yang sangat mendalam, dan kecil kemungkinan untuk korban dari pemerkosaan berani menampilkan diri di hadapan publik. Percakapan 15 menit antara Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua juga menambah kejanggalan. Korban pemerkosaan tentu tak akan sudi bertemu dengan pelaku, apalagi belum sehari pemerkosaan itu terjadi. Setelah mempertimbangkan permintaan dan Putri Chandrawati, dan juga pendapat dari jaksa penuntut umum, akhirnya hakim memutuskan untuk pelaksanaan sidang tetap secara terbuka, dan dilaksanakan tertutup, hanya saat konten pelecehan seksual saja. Hal inilah yang menjadi kesepakatan peserta dalam pelaksanaan sidang dengan saksi Putri Chandrawati untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Baik, saudara saksi dan saudara penuntut umum, majelis memutuskan sidang dinyatakan tertutup hanya sebatas konten asusila. Selebihnya kita akan dinyatakan terbuka. Kita sepakati ya, ketika nanti sudah menyentuh konten asusila kepada para pengunjung, ketika majelis hakim menyatakan sidang tertutup, mohon meninggalkan ruang sidang. Tidak ada satu saksi, tidak ada satu orang pun kecuali penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum. Baik, kita lanjutkan.